Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Bareng BEM. Apa kabar semuanya? Semoga pagi hari ini di hari Senin kita tetap semangat ya guys untuk memulai aktivitas, untuk menjalankan semua aktivitas kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan untuk kita semua. Saya senang sekali bisa mengadakan acara ngobrol bareng BEM, ngobrol pagi yuk, ngobrol bareng komunitas, dan startup corner, ada kreatifku imajinasiku, ada ngobrolin Android, ngobrolin web, dan juga tentang ngobrolin digitalisasi desa. Saya ingin tujuan diadakannya acara live seperti ini, tujuannya adalah ingin memaksimalkan atau ingin produktif selama pandemi. Produktifnya dengan cara kita diskusi bersama para bintang tamu sesuai dengan temanya masing-masing, karena obrolan seperti ini perlu ya guys gitu, karena kita live juga. Saya juga secara pribadi ingin senang berdiskusi dan ingin mengetahui apa gagasan-gagasan dari para bintang tamu dan apa kegiatan mereka selama pandemi ini, dan itu bisa menjadi semangat kita guys gitu. Kadang semangat itu bisa menular ya, menangis, ketawa itu juga bisa menular gitu, apalagi semangat gitu. Makanya saya ingin memberikan semangat baru, kemudian informasi-informasi yang positif untuk teman-teman semuanya. Kita masih menunggu Jajang bintang tamu kita pada hari ini ya guys gitu ya. Kita udah live. Tema kita pada bulan Oktober ini guys, kita masih berdiskusi mengenai pemuda, tapi dari berbagai perspektif. Para bintang tamu tentunya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Sumpah Pemuda, karena ada yang dari KNPI, dari OKP yang lainnya, dan para mahasiswa yang diwakili oleh ketua BEM-nya atau presmanya. Kita masih menunggu bintang tamu kita. Saya sudah 4 kali tayang ya, tapi Jajang belum masuk. Saya masih menunggu nih guys gitu. Semoga Jajang segera bergabung, karena tadi sudah dikomunikasikan. Karena ini sudah jam 10 pagi ya, lewat 10 menit lebih gitu. Saya senang banget hari ini karena memakai warna merah, cerah sekali ya, semangat gitu, merah membara. Kerudungnya putih, merah putih guys. Lipstiknya merah gitu. Saya senang sekali gitu, karena nah ini ada Ahmad Rifai. Halo Ahmad Rifai, kami masih menunggu bintang tamu pada pagi hari ini, yaitu Mas Jajang, untuk bisa gabung di acara ngobrol pagi yuk. Ya, kita masih menunggu. Sudah beberapa menit nih, saya sudah opening, tapi Mas Jajang belum bergabung. Apa kabar Mas Ahmad Rifai? Salam kenal ya dari saya, dari Iis Aisyah, dari Cirebon Technopreneurs. Jangan lupa follow nih guys, mohon dibantu ya, mohon didukung kegiatan Cirebon Technopreneurs dengan cara memfollow akun Instagram Cirebon Technopreneurs, kemudian like postingan kita, beri komen, dan share kepada teman-teman terdekat Anda, karena kita akan memberikan suatu program yang sangat positif dan sangat bermanfaat untuk teman-teman bagi yang berminat ya. Karena kita banyak ada pelatihan digital lewat Nyimas Academy, seperti workshop web development, kita Android juga, kita ada game developer juga. Nah, oke. Ini Jajang sudah bergabung pada pagi hari ini. Lagi kita mulai ya guys. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Jajang. Tenang saja, kita ngobrol santai kok Jang. Halo. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, Di sana gimana, Mbak? Kabarnya? baik juga, alhamdulillah, Jang.
Terima kasih ya mau bersedia menjadi bintang tamu di acara ngobrol bareng BEM. Gitu. Oh, ini langsung live streaming ya. Ya, Jajang, karena kita sudah jam 10 lebih nih, boleh kita mulai? Siap? Boleh, Teh. Ya. Gimana nih tekniknya? Oke, Langsung guys. aja tuh. Ya. Oke guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara ngobrol bareng BEM. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober, kita kedatangan tamu dari perwakilan IAIN, kampus IAIN Syekh Nurjati, yaitu Mas Jajang Kartawijaya. Nah, Mas Jajang, selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat ya hari ini ya, hari Senin. Hari Senin, awal yang baik, pagi yang Betul. cerah. Iya, alhamdulillah nggak hujan kita hari ini. Cerah sekali, cerah sekali. Semoga masa Cerah depan kita sekali. sudah cerah ya, Jang. Amin. Amin. Wah, anginnya cuma gede banget di luar tuh. Iya, gede banget. Iya, Tadi buat malam malam beberapa hari juga. ini dan itu nggak enak gitu. Jajang lagi sibuk apa nih sekarang? Eh, ya biasa Mbak, sibuk-sibuk bikin acara, Mm-mm, ngerencanain kegiatan, mm-mm. kayak gitu. Ini ada di mana nih posisinya? Kok banyak sekali gambar-gambar di belakang kamu di Oh, kantor? itu ada lagi di kosan. Di mana? Di Lagi di kosan. kosan ini tuh Teh. Iya, Oh, lagi di kosan. oh, beda ya kalau kamarnya ketua BEM gitu, banyak catatan-catatan di tembok gitu ya. Ya, Biar nggak soalnya banyak planning-planning yang harus dikejar di sini. iya. Ya, Jajang. Ah, Kemarin tuh saya lihat IAIN itu ada demo ya. Itu sebenarnya apa sih masalahnya? demo sebenarnya tiap tahun juga ada demo sih Teh, tiap tahun juga Ya, ada. yang Yang terakhir mana nih demonya? Hah? yang kemarin kalau masalah sarjana online itu loh, sudah kok sarjana. Gimana tuh Oh cerita? iya, iya iya. Ya kemarin kakak-kakak tingkat itu. Kita Oh, sih sebagai BM, sebagai Dema sama SEMA kemarin ngawal. Inti permasalahannya sih di kakak-kakak tingkat gitu sih. Terkait tentang kejelasan wisuda. hmm. Begitu. Tapi akhirnya wisudanya itu dilakukan secara online ya, bukan offline ya. Online. Ya, secara online. Sebenarnya ya dari kakak-kakak tingkat juga sih tidak mempermasalahkan sih wisuda online sih. Cuma eh, ada memang yang kurang dari kesiapannya gitu dari pihak kampus gitu sih. Sebenarnya kesiapannya sih kalau wisuda online-nya sih tidak menolak sih. Memang kan kakak-kakak tingkat juga sudah menerima. Cuma eh, kesiapannya tuh masih kurang siap dari pihak kampus tuh gitu. Makanya banyak yang mempertanyakan gitu. Iya. Ya ramai banget tuh kayaknya karena Iya, banyak kendala yang dilakukan secara online ya wisuda ya. iya, Atau kemarin katanya agak cemburu juga nih YIN melihat UNC melakukan wisuda itu secara offline. Jadi sebenarnya bisa iya. dilakukan dengan protokoler kesehatan katanya gitu. Mm-mm. Sebenarnya bisa sih Mbak kata pimpinan tuh untuk wisuda tuh cuma perizinannya harus lama dan UMC Unta kayak gitu katanya memang perizinannya sudah lama sekali gitu sudah sekitar 2 bulan 3 bulan ke belakang katanya tuh makanya mereka bisa di ACC. Nah kan sekarang Cirebon zona merah lagi tuh Teh. Nah, Iya, jadi iya. ya nggak bisa dilaksanain secara offline gitu. Dan juga sekali sekali wisuda itu sekitar 850. Iya, Jadi banyak sekali. lumayan banyak ya. Jadi kalau misal kan tadinya kan rencananya kan mau coba di Bima gitu. Tapi kalau misal kita wisuda di Bima, Bima pasti macet total katanya tuh. Pasti. Ya. Ya, Mm-mm. Makanya jadi gitu. tema kita pada pagi hari ini kita langsung aja. Bulan ini adalah bulan Bakti Pemuda. Sebenarnya apa sih makna pemuda, makna Sumpah Pemuda bagi mahasiswa? Apa yang kamu pelajari? Apalagi kamu mempunyai posisi sebagai ketua BEM YIN Syekh Nurjati, salah satu kampus terbesar di wilayah 3 Cirebon.
Nah, gimana Ya. makna Sumpah Pemuda bagi mahasiswa? Ya, ya. Sedikit-sedikit aja ya Teh ya. Jadi Ini goyang-goyang terus sebenarnya ya? dia nggak ada Ya nggak? tripod soalnya nih. Aku juga nggak pakai, itu pakai tangan loh aku, tapi anteng karena belum capek. Nggak ada. Gimana gimana? Jadi langsung aja ya Teh ya. Ya. Sebenarnya eh, yang dinamakan pemuda kan memang dari sejak sebelum kemerdekaan Indonesia itu sudah digembor-gemborkan. Apalagi Soekarno pernah berkata bahwa berikan aku 10 pemuda dan akan kugoncangkan dunia. Itu Mm, perkataan yang dikatakan oleh Soekarno. Terus eh, sejarah juga telah mencatat bahwa ketika tahun 1928 yang dinamakan pemuda itu berkumpul untuk mendeklarasikan pemuda, Sumpah Pemuda. Nah, sekarang definisi dari pemuda juga, Teteh juga masih muda kan? Apa sudah lebih dari muda nih? masih muda dong, ya Allah segini fresh Iya. banget tuh ya Allah. Masih masih eksis nih, masih eksis. Harus dong. Ya. Penting itu Jadi kan imunitas kalau ini. misal namanya pemuda itu seseorang yang memang masih mempunyai jiwa-jiwa yang sangat totalitas, yang sangat sedikit rasa capeknya, yang sangat besar mimpi-mimpinya. Kemarin baca-baca memang eh, banyak di apa ya namanya di Indonesia perjuangan-perjuangan pemuda itu tercatat dalam artian sejarah Sejarah-sejarah. perkembangan ya sejarah-sejarah berkembangnya Indonesia itu tidak luput dari yang namanya pemuda. Banyak BEM ya banyak diskusi yang apa ya mengatasnamakan pemuda tapi pemudanya sendiri tidak sadar akan keadaan zaman yang mana Hmm, kita tahulah eh, apa namanya kita tahu ketika dulu sebelum kemerdekaan tepatnya tahun 1928 yang mana di sana masih ada penjajah terus hmm. berkembang tahun 1945 ketika golongan golongan tua golongan muda itu berkumpul dan bertikai lalu eh, apa namanya kemudian menculik Soekarno dan mendeklarasikan proklamasi Indonesia. Itu salah satunya pemuda itu andil dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu ketika tahun 1998 ya, ketika revolusi, ketika apa namanya itu tuh tahun Orde Baru Dalam ya, Teh ya, 1998 ya, masih. eh, ketika Indonesia dilanda dengan krisis moneter, pemuda juga ikut. Jadi dalam perkembangan sejarah Indonesia pasti yang dinamakan dengan pemuda itu ikut serta, ikut andil, ikut mencatat sejarah walaupun tidak disebutkan satu-satu ya nama-nama pemudanya, tapi di situ nama pemuda, golongan muda Indonesia, golongan-golongan penerus Indonesia pasti ikut memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dan sekarang tahun 2020 ya. Hmm. Eh, tahun 2020 ada corona, tetap pemuda harus bisa ikut dalam kemajuan Indonesia. Eh, gimana lagi ya? Nah, tadi katanya itu mungkin lebih ke sejarah ya. Tapi kalau untuk makna Sumpah Iya Pemuda teh. bagi sendiri itu apa? Maknanya kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa itu apa dalam Mm-mm. memaknai Sumpah Pemuda? Apa nilai-nilai apa yang bisa kita ambil? Jelas, tentu setiap peristiwa di Indonesia namanya pemuda itu pasti punya andil. Nah, sebagai mahasiswa sendiri tuh apa gitu memaknainya? Kemarin kan judulnya makna Sumpah Pemuda dari mahasiswa ya teh ya.
Bagi mahasiswa, makna Sumpah Pemuda bagi mahasiswa. Oh, bagi mahasiswa ya, Teh ya. Jadi menurut saya sih ini ya, ini persepsi saya ya, Teh ya. Ini Ya, sesuai dengan apa pengalaman saya, sesuai apa yang saya dapat ketika saya ya, muda, ketika saya sekarang gitu. Jadi ah, ya saat sekarang lah gitulah. ah, Jadi kayak gini tuh. Sebenarnya kita belum bisa disebut pemuda ketika kita belum menghasilkan karya apapun. Kita belum bisa menghasilkan apa yang berguna untuk orang lain. Banyak teh ya, di luar sana dia pemuda, tapi dia tidak peduli pada dunia sekitar. Bahkan ada yang dinamakan apa nama, ada problematika saja mereka tidak peduli, cuek. tidak acuh. Menurut saya itu bukan pemuda seutuhnya, tapi Oke. itu cuma pemuda tapi pemuda-pemudaan, bukan pemuda seutuhnya. Gitu. Karena apa? Bagi saya pemuda itu harus bisa bertanggung jawab minimal pada keadaan sekitar. Betul. Ada be- ada banyak permasalahan ya. Mungkin salah satunya sekarang ya yang memang lagi gencar ya RUU Omnibus Law yang memang kemarin lagi panas-panasnya banyak dari teman-teman mahasiswa juga sedang mengkaji terus menindaklanjuti terkait tentang itu. Namun dari beribu-ribu berjuta-juta pemuda di Indonesia gitu ya, tapi cuma paling beberapa persen yang memang apa namanya, yang memang peduli pada perkembangan RU tersebut gitu. Jadi ada memang orang-orang yang ikut peduli terus ikut andil dalam kemajuan Indonesia. Dulu kan perangnya melawan penjajah, tapi sekarang kan memang perangnya melawan bangsa sendiri. Itu kan yang telah Ah, ya, dikatakan Soekarno juga. Jadi kalian akan lebih susah karena ya. perjuangan kalian akan lebih susah eh, karena kalian melawan bangsa kalian sendiri. Itu kejadian sekarang. Mm, DPR yang memang dipercaya gitu tuh, yang memang itu perwakilan dari rakyat. Nah, rakyat itu harus ngawal gitu kemajuan perkembangan undang-undang yang memang di apa ya dicetuskan oleh DPR tersebut. Nah, sekarang salah satunya RUU Omnibus Law yang memang harus dikaji ya khususnya bagi pemuda ya, khususnya bagi mahasiswa itu sendiri yang memang ini salah satu PR terbesar ya. Banyak isu-isu yang eh, apa ya bertebaran Omnibus Law itu kegunaannya gimana, manfaatnya gimana, terus keburukannya kayak gimana. Nah, di situ pemuda itu andil dalam apa ya mengawal kemajuan Indonesia. Toh kalau misal RUU-nya itu berguna, bermanfaat bagi rakyat, otomatis setelah pengesahan itu pasti Indonesia akan ada kemajuan bagi Indonesia. Kalau misal RU itu tidak bermanfaat atau buruk bagi rakyat, otomatis akan banyak keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat. Nah, jadi yang dinamakan pemuda itu mungkin kata saya capeknya tuh cuma 2%. ya. Capeknya tuh cuma istirahat tidur gitu. Tapi Mhm. semangat juangnya, semangat dia mengejar cita-citanya, semangat dia berproses dan lain sebagainya itu 98% bahkan 99%. Mungkin Ya, capeknya tuh istirahat aja, tidur aja. Kalau misal Tuhan menciptakan makhluk itu tanpa tidur, mungkin yang namanya pemuda itu tidak akan tidur gitu tuh sampai dia menginjak masa waktu tua gitu. Itu menurut oke. saya sih. Iya, saya sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Jajang gitu bahwa sebagai pemuda tuh harus peduli, harus punya tanggung jawab terhadap nilai apa lingkungan sekitarnya. Itu saya senang gitu. Iya, Kata-kata itu dimunculkan dari pemuda itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya pemudanya itu banyak yang peka, kadang sekarang orang anak muda juga banyak yang cuek, apatis, tidak mau tahu tentang lingkungannya, kuliah, datang ke rumah, nggak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, gimana mau tahu gitu keadaan sekitarnya gitu, nah, lingkungannya ya gitu. seperti itu.
Saya sepakat itu bahwa sebagai pemuda tuh harus peduli. Satu peduli, satu kemudian juga peka dan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Jangan jauh-jauh, bener kan? Gitu. Nah, di era pandemi ini kita mengalami eh, masa yang sangat sulit, semuanya berdampak gitu. Sebenarnya bagaimana caranya menurut Ketua BMI Syah Nurjati agar mahasiswa ini tetap kreatif dan produktif di masa pandemi? Ada tips-tips nggak, Jang? Kamu nih sebagai Ya, leadernya di ya. IAIN. Jadi sebenarnya menurut saya sih pandemi atau corona itu cuma penghalang sih. Tapi bagaimana cara kita mengatasi penghalang tersebut? Apa kita mau atau tidak? Karena itu teh ya kan saya juga kan orang Majalengka ya teh ya. Terus dari keluarga juga minta Jajang katanya di rumah saja, Jajang di rumah saja. Di Cirebon kan lagi zona merah. Di Cirebon banyak corona. Saya Ya, memaksakan, saya terus di oke. Cirebon, terus berjuang karena ya yang pertama eh, dari program game itu sendiri kan harus kita rapatkan kembali, harus kita evaluasi kembali, terus banyak-banyak eh, yang memang tugas-tugas kita sebagai mahasiswa di kampus ini yang belum terselesaikan. Jadi menurut saya bagi pemuda itu pandemi bukanlah salah satu halangan ya. Jadi tak perlu tips, tak perlu apa ya namanya, tak perlu kita memikirkan panjang. Yang penting kita ada niat, kita laksanakan, kita pasti bisa menghadapinya. Karena yang namanya apa ya namanya masalah ya. Sekarang pandemi. Dulu mah penjajahan gitu. Dulu masa penjajahan. Sekarang kan masanya pandemi. Tinggal kita bagaimana kita berpikir sekreatif mungkin. Bagaimana kita mencari celah sebisa mungkin. Dulu pas tahun-tahun ya 2 tahun kemarin kan 2 tahun sebelumnya kan ketika ketika Jajang di HMJ, ketika Jajang di Dema Fakultas, itu kan sistemnya offline gitu tuh. Pas sekarang, ketika pandemi ada, sistemnya online nih, program kerja dan lain sebagainya. Nah, otomatis ya gimana caranya kita sebagai pemuda harus nyari, nih gimana nih solusinya, nih gimana nih celahnya, nih gimana nih kalau misal kita kayak gini resikonya kayak gimana, masalahnya kayak gimana. Sekarang kan teh di IAIN sendiri untuk ormawa ya untuk kegiatan-kegiatan itu sifatnya online semua, virtual semua. Jadi ya, eh, salah satunya mungkin ya itu tantangan kita pada masa sekarang, yang mana kita tidak bisa kita tidak dihadapkan sama penjajah, kita tidak dihadapkan sama orang-orang yang berpistol gitu, bersenapan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi pemuda itu kalau misal kita sedikit lengah, sedikit ya udah acuh, ya udah saya mah rebahan, udah pandemi, ya udah selesai masa muda kita nggak bakal maksimal gitu. betul. Nah, ya ini tips itu Jang, itu bagi pemuda yang rasa tidak punya kreativitas, dia bingung mau ngapain Jang gitu. Nah, itu gimana caranya Ya, kamu untuk membangkitkan semangat teman-teman kamu untuk tetap aktif dan kreatif selama pandemi ini? Karena ya mm-mm. tadi kalau misalnya kita tidak ajak, tidak mengkampanyekan, mereka juga tidak akan mendapatkan ajakan tersebut gitu loh, karena tidak semuanya Mm-mm. pemuda itu kan sama ya gitu, ada yang aktif ada yang nggak aktif. Nah, ini bagaimana untuk Ya, memberikan tips dari yang nggak aktifnya ini gitu loh, ngapain sih ya, ya. harusnya gitu. eh Mungkin apa tuh? kalau misal menurut menurut saya sih gini teh. Jadi kan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam ya. Ketika kita bisa ketika kita bisa melihat kemaksiatan, kita kalau kita punya tangan besi maka kita harus apa ya? Kita harus menggunakannya. Kalau misal kita melihat kemaksiatan tapi kita tidak bisa apa-apa, lalu tekadkan pada hati kita bahwa kita tidak mau melihat itu. Nah, saya menafsirkan kayak kalau misal kita
di masa pandemi sekarang itu yang paling kuat itu kita mengerjakan aktivitas, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dan lain sebagainya, dan lemah-lemahnya kita itu kita ya apa namanya, kita mendoakan terus selalu mendukung dokter-dokter yang memang lagi berjuang di sana gitu tuh. Dengan ya kita bisa berada di rumah terus ya kita coba apa namanya membaca buku dan lain sebagainya. Karena banyak teman-teman juga yang mengalami seperti itu. Gimana nih di rumah, gimana nih keadaan ketika nggak ngampus. Ya minimalnya mereka mendukung gitu tuh teh. Itu lemah-lemahnya iman gitu tuh teh. Lemah-lemahnya iman itu yang mereka ngedukung ngedoain apa namanya orang-orang yang lagi berjuang di luar sana. Itu yang paling lemahnya menurut saya. Tapi kalau Ya, misal dia memang punya keahlian atau memang dia punya basic lah, basic minimalnya dia kalau misal desain bisa dia ngedesain terus ngedukung gimana caranya untuk mensupport dokter-dokter atau relawan-relawan yang di luar sana untuk apa ya, yang lagi berjuang gitu, yang lagi berjuang itu. Terus ada yang memang suka ngebaca basic buku. basic basic dari diri mereka bisa mereka kembangkan gitu. Yang mana kadang ketika kita ngampus, ketika kita nugas, ketika kita berada di luar pandemi, kadang basic apa ya, basic kemampuan kita itu kadang kita tidak 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 apa ya, tidak terperhatikan gitu, alias teracuhkan gitu. Ya mungkin di saat-saat seperti ini bisa ya kita mengasah kembali gitu. Apa yang memang ada pada diri kita, apa yang bisa apa ya, basic basic dari kemampuan diri kita sendiri. Bisa seperti itu. Karena saya yakin kok tugas di apa namanya? Tugas di kampus itu enggak lebih dari 60% itu basic dari kemampuan dirinya. Tapi itu adalah ya keinginan dia belajar dan apa ya? Keinginan dia untuk mengejar kemampuan gitu. Bukan 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 dari memang skill skill basic pada dirinya gitu. Makanya kalau misal kita ditanya, saya ditanya Jang, kalau misal kamu nggak ada kegiatan apa-apa, terus kamu apa yang kamu lakuin? Ya berdoa, beribadah semaksimal mungkin ya teh ya. Terus ngebantu orang tua, terus ya Jajang masih sedikit-sedikit suka baca. Ya paling Jajang ini apa namanya baca terus mengimplementasikan bacaannya lalu apa yang namanya kalau misal ada bahan untuk semangat teman-teman ya udah Jajang implementasikan di situ Ya, gitu. Jadi ya, betul. tergantung ke Mm-mm. pribadi masing-masing gitu. Ya. Sebenarnya tadi kalau menurut Jajang, masalah pemuda itu, apa sih yang terbesar dari masalah anak muda, khususnya mahasiswa itu? Ada nggak? Tadi kan sebagai pemuda juga bisa menjadi agent of control, agent of sosial, dan agent apa namanya, agent of change, ya kan, perubahan. Nah, sebenarnya Iya, masalah mahasiswa sekarang dengan karakteristiknya, dengan zamannya, itu apa sih masalahnya, Jan? Aku pengen tahu iya, menurut kamu. Dan kalau itu masalah, harusnya apa yang mereka lakukan gitu? iya. Oh teh santai ya teh jangan terlalu ini teh. Terlalu tegang ya teh. Enggak kok, ayo Jadi gimana, gimana? sebenarnya sih ini simpel sih teh menurut saya sih. Ketika kita peka gitu, ketika kita bisa membaca, itu semua bakal terbuka. Ya, Jadi kalau kita dipandang dari sebaliknya ya, kalau misal kita tidak peka, kita tidak ngebaca, entah itu ngebaca situasi, entah itu ngebaca eh, keadaan sekitar dan lain sebagainya, itu semuanya bakal selesai sih. Jadi permasalahan dan solusi. Jika ada permasalahan, pasti kita harus bisa nyari solusinya. Itu di situ kita sebagai pemuda harus bisa mau nggak mau itu mencari jalan keluar. Yang mana ketika setiap masa pasti setiap setiap masa itu pasti
punya problematikanya masing-masing. Yang mungkin sekarang pemuda ya, khususnya Jajang Kartawijaya kan yang hidup di zaman sekarang 2020 itu problematikanya pandemi. Tapi Ah, alhamdulillah bagi Jajang sendiri tak ada halangan. Jajang sering muter-muter Cirebon ke sana ke sini, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, alhamdulillah, alhamdulillah Jajang masih diberi kesempatan untuk sehat gitu tuh teh. Alhamdulillah eh, Jajang masih sampai sekarang masih bisa ke sana ke sini. Jadi ketika pemuda itu punya keinginan dan ketika pemuda itu punya tekad yang kuat, tidak ada apa ya namanya, nggak bakal ada nggak bakal bisa dihalangi, nggak bakal mm-mm. siapapun ya yang bisa yang ngalanginnya, pasti dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa melewati halangan tersebut, seperti itu teh. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada halangan kalau misal dia niatnya benar terus tekadnya kuat gitu. Buktinya ya banyak teman-teman juga teh, banyak teman-teman BEM yang semangat, yang memang oke, di desanya corona lockdown berapa hari, dia ikutin lockdown dulu. Setelah lockdown ya udah dia ngalong di itu tuh teh, keluar keluar. Tetap jadi nggak ada halangan untuk pemuda itu. Apalagi kan sekarang ya namanya mahasiswa sama pemuda itu, mungkin kalau yang mahasiswa itu kita belajar di perguruan tinggi ya teh ya. Mungkin kalau misal yang pemuda yang tidak mempunyai titel mahasiswa, dia tetap mempunyai semangat walaupun dia eh, beda tujuan gitu tuh. Tapi yaitu semangat kita sama rata dari Sabang sampai Merauke, semangat pemuda ya udah pemuda pemuda semua. Tapi eh, bagaimana caranya kita untuk mengimplementasikan, bagaimana sih nilai kepemudaan itu gitu tuh, bagaimana bagaimana sih yang harus kita lakukan, karena setiap zaman itu punya problematika masing-masing. Iya, Mungkin iya. ya pas kemarin ya teh ya, ya pas pas zaman penjajahan itu problemnya apa namanya, problemnya kita melawan penjajah. Terus pas zamannya Pak Soeharto, kita dihadapkan sama permasalahan krisis ekonomi dan sekarang pandemi. Jadi itu sesuai dengan apa ya, waktu berputar, halangan pasti ada. Nah, itu kembali pada tekad dan keinginan pemuda itu. Kalau misal pemuda itu eh, apa namanya bisa membaca, maksudnya membaca itu nggak cuma baca buku ya, baca keadaan, Iya. baca situasi, baca sekitar dan lain sebagainya. Dia pasti ingin untuk apa ya, melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Mm-mm. Yes. Oke, Jang, kalau boleh tahu sekarang kamu semester berapa, jurusan apa, terus aktif di mana aja di kampusnya selain jadi BEM? Semester berapa ya Teh, ya? Kalau semester 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 di ujung aja teh. Ujungnya aja jelasnya ini. Semester 9 lah teh, semester 9. Baru semester Oke, 9 sih masih Dede Emes. masih ada satu semester lagi lah, itu oke lah ya. Selesai Satu ya. semester lagi Nanti teh. Ya. habis masa selesai di BEM harus segera skripsi, kemudian lulus ya. Jangan jadi mahasiswa Amin. abadi ya. Ini apa namanya penting ya. Nah, terus Mahasiswa jurusannya apa? modern ya, Bu. Ya, jurusannya apa sekarang? Jurusannya jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi sama dong sama aku. Aku juga ekonomi syariah. Oh, Teteh Ya, dari jurusan mana teh? syariah. Epi. Di Dulu namanya Epi. Epi. Oh, iya iya. Islam. MEPI. Gitu. Oh, iya iya iya. Waduh, Epi. ini Gitu. dan ekonomi dong. Ya. Nah, terus kegiatannya apa selain jadi BEM? Ada nggak? Atau Kalau bisnis? sepak Punya bisnis nggak, Jajang? bisnis sih belum sih teh. Jadi sekarang sih Jajang fokus buat organisasi, proses di organisasi. Jadi Fokus ceritanya ya. tuh gini teh. Ceritanya tuh kan gini Gimana? teh. Pas Uh, semester uh, satu itu ya sebelum masuk organisasi itu Jajang sama teman-teman alumni Pare tuh buka perusahaan. Oke, Nah, berarti you can speak English sebelumnya ya? tuh.
very well. Ya, little by little mah bisa lah. Dikit sedikit mah bisa teh. Iya, Dikit pasti sedikit ya. bisa. Nah, terus Pulang setelah itu sore. jadi pindah haluan, nekat Mm-mm. di diri sendiri tuh ya udahlah. Jajang fokus di organisasi, Jajang mau belajar semaksimal mungkin Ngambil buat ngambil fokus ya apa? udah. Jadi gimana teh Organisasinya apa? organisasinya jadi tak bertahap sih teh organisasinya. Dulu pas pertama sih pernah jadi ketua angkatan pertama tuh di himpunan mahasiswa Majalengka. Maka, Terus jadi ya di Makate. Terus Jajang tuh jadi ketua HMJ himpunan mahasiswa mm, jurusan Himahes. Terus terus, abis dari Himahes naik ke Dema Fakultas, mm, ya Dewan Mas Fakultas Syariah FSI itu teh. FSI mm, FSI terus sekarang ke Dema Institut. Itu yang mm, di internalnya, kalau di mm, eksternalnya ini literasi senja kayak gitu tuh teh. mm, mm. Oh, literasi senja ya. Literasi senja itu berarti Kegiatan. senja pregnant sama nggak sih? Kalau beda teh, kalau Senjapreneur itu UKM, Ke intrakampus, UKM. internal kampus ya. Kalau Kalau literasi senja, kalau literasi senja mah komunitas baca buku. pantesan Jajang ini suka sekali baca buku ya, karena memang komunitasnya itu literasi senja. Yang mau harus mau, Jajang harus banyak baca, ya nggak? Iya, Nah, iya ya ini kebutuhan aja itu mas teh. ya, jadi Nggak gini terlalu sebagai sering juga. sebagai ketua BEM itu harus mempunyai sisi lain ya gitu. Sisi lainnya itu Iya, aktif apa, di mana. Nah, itu kadang adik-adiknya tuh akan meniru gitu nantinya gitu loh, Jang. Oh, ini iya, misalnya nih Jajang aktif di literasi senja, saya mau gitu. Karena ngelihatnya kalau Mas Jajang ngomong tuh enak, kalau ngasih pendapat tuh pas gitu-gitu kan. Jadi adik-adik itu akan menilai. Nah, itu nilai apa sisi positifnya ketika Jajang mempunyai kegiatan lain gitu selain mm, sebagai ketua BEM gitu. Nah, Jang, ini kan di era eh, corona ini kan pandemi ini kita ada di masa digital, di era digital juga. Nah, bagaimana mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi digital? Apakah mm, mahasiswa BEM IAIN Syekh Nurjati itu sudah pada melek digital semua? Kalau misalnya iya, belum, apa yang harus mereka lakukan? iya, iya teh. Jadi benar sih, memang digital itu datang sejak sekitar eh 6 Berapa? sampai 10 tahun ke belakang ya teh ya. Maksudnya adanya HP Android, adanya eh, perkembangan teknologi yang sangat pesat itu sekitar 6 5 sampai tahun? 10 tahun ya, Hmm. 5 tahun ke belakang. Nah, di sini eh, pertama teman-teman Dema ya cuma sekitar 40%-an teh. 40%-an itu yang sudah siap menghadapi menghadapi era digital sekarang. Pas waktu pandemi sekarang. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, cuma apa namanya? Perkembangan digital itu sebenarnya simpel teh. Kita Apa? punya punya laptop, punya HP, tahu isinya, tahu manfaatnya, udah selesai sebenarnya. Udah Tapi cuma segitu. kalau Tidak ada pemanfaatan ya lebih dari menurut saya sih jadi teh kalau misal kita udah tahu manfaatnya, udah tahu kegunaannya, ya itu adalah gerbang gitu tuh teh. mm, Gerbangnya itu hub ya minimal lah walaupun nggak ada HP ya ke apa tempat tempat apa warnet tuh namanya gitu warnet kan gitu ya. tuh teh minimalnya gitu itu paling minimalnya gitu tuh. Jadi kalau misal udah tahu gerbangnya otomatis kita bagaimana nih caranya untuk mencari kebutuhan kitanya apa terus apa yang kita inginkan sebenarnya selesai itu tuh. Tapi kalau misal kita HP aja nggak punya keinginan nggak mau gitu minimal ke warnet aja nggak mau
ya udah selesai, nggak bakal nggak bakal tahu perkembangan zaman gitu tuh, karena Mm-mm. sedetik itu sangat bermanfaat gitu tuh di digitalisasi sekarang gitu tuh. Semenit itu ya sangat sangat berpengaruh. Contohnya aja kayak Twitter. Twitter beberapa menit aja dia sudah tag nanti yang viral siapa, terus yang lagi hangat isunya apa. Itu sangat 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 apa ya namanya? Tiap menit loh, tiap tiap detik loh, itu bisa berubah-berubah gitu tuh. Makanya kalau misal kita tidak siap gitu tuh otomatis ya bakal ketinggalan informasi, bakal ketinggalan terus nanti up to date info terbaru ya nggak bakal tahu gitu tuh. Karena sekarang kan banyak eh, setiap rumah pasti punya televisi ya, tapi televisi nggak bisa digunakan secara maksimal gitu tuh. Dalam artian, jadi televisi ya punya waktu-waktu tersendiri gitu tuh. Beda sama ya sosmed, sosial media lah gitu tuh. Sosial media itu tiap detik loh berubah, tiap menit loh. Pasti ada perkembangan, pasti pasti ada isu-isu yang memang sedang naik, sedang turun seperti itu teh. Hmm. Tadi Jajang bilang bahwa mahasiswa sekarang itu gampang gitu, ketika sudah punya HP, kita sudah tahu itu adalah gerbang kita untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau tidak semua orang itu pandai memanfaatkan teknologi digital. Mereka punya HP nih, kuota banyak, tapi nontonnya YouTube terus, nontonnya film terus, mainnya game terus. Nah itu gimana kayak gitu, jangan gitu loh. Maksud aku, Ya, janganlah seperti itu sebagai mahasiswa, harus kreatif. Gimana nih kita punya HP, kita punya modal HP, gimana caranya di era digital ini kita pegang HP tapi kita dapat income. Nah, itu kan tantangannya. Nah, jadi nah selain ya, digital juga, kita juga berdikari gitu loh melalui ya. teknologi digital tersebut gitu loh, Jang. Gitu. Nah, Kemar kalau misalnya gimana? aku kemarin gini teh, pernah ya pas 2 bulan atau 3 bulan ke belakang gitu tuh teh, itu Coba Jang, memanfaatkan Jang waktu gini luang dong. teh. Agak dimajuin. Nah, kan biar kelihatan gantengnya. Nah, ini muka semua. Badannya kecil teh. Halo, Ini lanjut, lanjut. belum belum biasa pegang kayak gini teh, jadi goyang-goyang. Pak. Tapi dijauh dulu loh biar kelihatan ya, biar nggak muka Nah, semua. udah kelihatan Nah, nggak? oh, udah ganteng, udah. Lanjut, 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 Nah, lanjut. jadi sebenarnya ya bisa sih teh, bisa. Jadi pernah ya beberapa bulan ke belakang ya, memang saya manfaatkan digital untuk mencari beberapa persen rupiah lah. Itu Ya. pas zaman sepeda teh. Alhamdulillah Hmm, kemarin pas walaupun ya hobi hobi juga Jajang manfaatin untuk untuk apa ya mencari buat jajan lah sedikit-sedikit. Nah, pas 2 bulan kemarin itu jadi ceritanya kan gini teh. Pertama pertama mau pertama mau beli sepeda buat hmm, sepeda-sepedaan. Terus hmm. makin sini oh ternyata bisa nih bisa kita manfaatin. Akhirnya jualan online tuh di Facebook. Alhamdulillah Terus, ya satu item itu bisa sampai 100 sampai 200 ribu itu oke. benefitnya. Jadi itu cuma gambaran kecil loh yang tadinya nggak punya persiapan terus kita oh punya ide nih hobi nih punya punya sepeda oh kalau misal kita jual kita punya benefit. Nah Hmm, jadi tinggal kontak saya yes yang beli yes hmm. kita transaksi selesai tuh. Nah itu salah satunya ya salah satu dampak kecilnya lah. Salah satu dampak kecil memang kegunaan dari internet tuh seperti itu. Yang belinya juga lumayan teh, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Jadi tinggal kita deal, dia ngirim uang, transaksi, packing selesai. Gitu tuh. Itu kan Itu dimulai kapan? Awal tahun. itu sekitar Januari, Februari, Maret, Maret. Nah, sekarang gimana? Masih continue nggak bisnisnya? Sekarang lagi pending dulu teh, karena Kenapa kan lagi pending? ada kegiatan di ininya, di demanya lagi ada kegiatan, jadi
Jajang pending dulu. Tapi ada sih barang sih. Jadi kalau misal udah selesai di sini ya tinggal dilanjutin sih sebenarnya gitu. Sebenarnya Gampang bisa loh Teh. sambil, Jadi bisa. maksudnya Jadi bisa jalan, bisnis kalau juga kalau bisa misal jalan. kalau misal jajangnya di rumah sih bisa. Cuma kan Hmm, kebenaran kan jajangnya masih di Cirebon gitu tuh Teh. Kan untuk hmm. barang-barang packing-packingnya kan di rumah gitu tuh Teh. Jadi di rumah Jadi semua. di rumah semua. Jadi dipending Oke. dulu. Nah, tadi sebenarnya anak IAIN itu melek digitalnya itu mereka hanya punya HP, bisa mengoperasikan, tapi ada nggak sih bakat-bakat lain dari teman-teman kamu di IAIN? Ada yang mungkin pasti kalau desain grafis banyak gitu. Yang bidang-bidang digital lainnya ada nggak yang pandai? Meskipun non IT ya gitu. Mm-mm. Macem-macem sih Teh di Mm-mm. IAIN. Temen-temen tuh ada yang omset hampir 8 juta, hampir 30 juta. Itu jualan Teh, Apa? ada Jualan apa? jualan jualan kayak kerudung, terus makanan kayak gitu tuh Teh. Tapi di Hmm. luar. Kadang kayak gini Teh. Ada anak yang kuliah terus usaha, ada kayak gitu. Ada yang kuliah terus organisasi, ada yang kayak gitu. Mm-mm. Terus ada yang kuliah organisasi terus usaha. Nah, kadang yang tiga fokus itu kadang kurang maksimal tuh Teh. Banyak kok ada yang teman yang suka podcastan, terus ada yang sukanya usaha aja, walaupun pandemi usaha ya usaha tetap jalan. Dia pakainya Ya. eh, Shopee, Shopee dan lain sebagainya. Jadi macem-macem lah mahasiswa mah Teh, nggak bisa diprediksi gitu. A semua nggak bisa, B semua gitu tuh Teh. Kalau pesan saya gini ya, kamu kan sebagai ketua BEM nih, coba deh kamu punya data gitu loh, Jang. Berapa Mm-mm. teman-teman mahasiswa kamu yang ada di IAIN itu yang mereka punya kegiatan bisnis gitu. Kamu cari Mm-mm. bisnisnya apa, tempatnya di mana, itu menjadi nilai loh. Karena data itu penting, data itu bisa digunakan dengan baik, mendatangkan data penting nih. Siapa tahu misalnya itu bisa menguntungkan kampusnya juga kan. Nah, meskipun di era Iya. pandemi ini, kemudian kuliah di IAIN, tapi mereka banyak yang mengembangkan bisnisnya. Coba deh, aku kasih tantangan sama kamu, mau nggak? Waduh, Catat iya. harus loh. Kan kalian kan punya Iya, punya apa namanya punya ketua data ya. BEM pusat Buset ya Teh ya. masing-masing. Ya, suruh mendata gitu. Ada berapa gitu yang mempunyai bisnis. Nah, misalnya kamu sudah mempunyai data tersebut, misalnya nih dari 800 atau 1000 mahasiswa di IAIN, yang bisnisnya itu ada 100, terus total penjualan mereka tuh berapa? Nah, itu namanya Mm-mm. pentingnya data tuh seperti itu. Itu baru data kampus Iya. loh. Gimana nanti data tentang desa dengan adanya program digitalisasi Hmm. desa. Nah, itu Iya, gimana? iya. Aku kasih tantangan, mau nggak aku kasih tantangan itu selama pengurusan kamu, kamu harus mempunyai data berapa mahasiswa yang mempunyai usaha. Usaha apa aja, berapa omsetnya, kemudian mereka via apa jualannya, produknya apa, cara pemasaran seperti apa. Jadi biar kamu juga belajar gitu untuk karena kan Iya, sekarang iya. profesi anak muda sekarang itu menjadi data scientist, ya kan? Data Mm-mm. apalagi tuh, science terus data apalagi banyak tuh data saintis karena penting data itu penting gitu loh. Kebanyakan yang misalnya yang data itu mereka harus yang bisa belajar matematika karena kan hitung-hitungan kan gitu loh kayak gitu. Mm-mm. Dicoba deh Iya, itu iya. jadi program kerja Siap, Teh. kamu. Jadi ini loh Coba prestasi ini. saya. Ketika saya menjabat sebagai ketua BEM selama berapa tahun, setahun 2 tahun, ini loh hasilnya. Terus nanti siapa tahu nanti kamu arahkan ini bisa istilahnya bisa bekerja sama dengan BEM, bisa kerjasama dengan misalnya dinas koperasi UMKM, sehingga ketika ada pameran, ini loh perwakilan dari IAIN aja kita punya produk ini loh. Nah itu kan Mm-mm. bagus Jang. Jadi Iya, tugas iya. kamu tuh mengembangkan bisnis mereka dan minat bakat mereka Jang gitu. Itu belum ada loh kayak gitu Jang gitu loh. Jadi Mm-mm. jangan banyak deh yang usaha banyaknya tuh berapa Jang. Kamu harus mempunyai data yang pasti. Nah ketika kamu udah punya data pasti itu harganya mahal loh Jang. Orang tuh pasti akan mengutip. Mm-mm. IAIN pasti ngutip, kampus lain pasti ngutip, misalnya Bank Indonesia pasti ngutip gitu.
Kemudian undang tuh yang berkepentingan, ya kan, pihak banknya diundang, pihak dinas koperasi dan UKM-nya diundang, pihak kampusnya diundang. Ini loh kita punya potensi seperti ini anak mudanya. Mau dikemanakan mereka? Coba deh bikin gebrakan selama pengurusan kamu. Jadi biar teman-teman kamu selama pengurusan itu bisa mandiri dan berdikari gitu loh. Jadi Iya, nanti iya. insya Allah nanti setelah mereka lulus, mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan itu bisa menginspirasi adik-adik kelas kamu nantinya. Iya, amin, Nah, amin, 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 amin. iya gitu. Nah, terkait dengan digitalisasi desa, saya selalu mengkampanyekan digitalisasi desa karena itu desa itu penting. Nah, digitalisasi desa itu juga terkait dengan data juga. Data desa itu banyak yang kurang update gitu. Apalagi menuju digital desa, desa digital. Nah, bagaimana kamu menyikapi atau bagaimana peran mahasiswa? Mahasiswa kan nanti kan pulang ke daerahnya masing-masing kan. Nah, apa yang Iya, harus Teh. dilakukan mereka di desa? Dan bagaimana sikap mereka terhadap pengembangan desa digital di desanya masing-masing. Menurut kamu gimana? Oke, iya Teh. Kalau misal kita berbicara tentang desa, sebenarnya tuh Jajang tuh kalau misal berbicara desa itu masih kurang ini sih Teh, masih maksudnya masih belum terlalu dalam gitu tuh Teh. Tapi sedikit-sedikit alhamdulillah kalau misal ada informasi ada teman desa yang suka nge-share gitu Teh, informasi-informasi terkait tentang desa. Yang pertama itu Teh, eh, position di desa itu kadang beda-beda. Ada di desa yang memang sekarang lagi ngejabat itu generasinya masih generasi tua. Nah, Hmm. terus ada yang memang desa yang sekarang itu diisi oleh generasi-generasi muda. Salah satunya mungkin di Desa Jajang ya. Di Desa Jajang itu kemarin itu ada himbauan. Gimana Teh? Di mana desa apa? Namanya Desa Bojong Cideres di Kecamatan? Majalengka, Kecamatan Dawan, Terus RS gimana? lah SS belakang S. Nah, jadi sekarang itu diisi oleh apa namanya? Diisi oleh remaja-remaja. Hmm. Remaja-remaja yang memang itu kisaran umur 30-an teh. 30 sampai 30. 35-an. Ya. Dan memang itu himbauan ya katanya himbauan dari kepala desa gitu tuh. Nah, untuk digitalisasi itu belum masuk sih sudah masuk ya tuh ya. Dalam artian perangkat perangkat di desa itu sebagian besar sudah menggunakan digital ya tuh. Tapi terkait Bentuk digital, tentang Hah? bentuk digitalnya seperti apa yang sudah digunakan para aparat desa di sana? Ya masih standar sih WiFi? teh. Iya ada nggak Gimana? WiFi? Bagaimana mereka input data itu gimana? Mereka sudah semuanya Nah, serba komputerisasi kalau belum? Bukan. kalau terkait tentang input data sih belum. Cuma kayak apa namanya? pen- eh, kan program-program desa juga masih belum banyak ya. Kemarin tuh baru ada program itu apa tuh namanya tuh yang bantuan bantuan dari pemerintah tuh teh. Itu baru satu terus dari pendataan penduduk. Nah, pendataan penduduk juga masih belum Maksimal. maksimal gitu tuh. Ya, karena kan gini teh, kalau misal sentralnya digital, otomatis kaki-kakinya juga harus digital agar nanti bisa sinkron antara hulu dan kaki gitu tuh teh. Nah, eh, dari ini juga kan apa ya proses sekarang di pendigitalisasian marketing yang mana pendaftaran terus pendataan itu menggunakan online ya otomatis yang nggak punya perangkat online itu tidak tidak bisa mengikutinya gitu tuh tidak Iya. bisa misal Jajang Jajang pengen jadi eh, apa ya namanya pengen jadi member Bukalapak otomatis Jajang harus punya dong perangkatnya dong dari Ya, HP Bukalapak itu tuh. Misalnya HP. Terus nanti daftarnya gimana? Ya Jajang harus daftar pakai HP dengan menggunakan HP dan internet kuota gitu tuh.
Nah, posisi di desa, kalau misal kita mau digitalisasi, otomatis minimal satu keluarga harus mempunyai ya satu HP lah. Itu minimalnya ya Teh ya. Minimalnya Ya. satu keluarga satu HP dan satu akun gitu tuh. Yang mana akun itu bisa menjelaskan profil-profil dari keluarga itu sendiri. Itu. Implementasinya seperti apa? Kalau misal di Desa Jajang itu ke tahap itu belum Teh. Masih belum, Oke. masih jauh lah. Nah, maksud aku gini, Jang. Maksudnya kita kan sebagai pemuda nih, ya kan? Kan desa itu sekarang sudah ada undang-undang desa itu pasti dapat dana desa yang kisaran Iya, satu Teh. sampai 5 sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, itu Iya, kamu Teh. harus kritisi, ada nggak gitu loh dari dana tersebut untuk peningkatan SDM di bidang digital. Minimal aparat desanya dulu Hmm, digital gitu. Karena perannya iya, iya. pemuda dengan digitalisasi desa itu penting. Karena biasanya yang melek digital itu kan anak muda nih. Kamu bilang kan Iya, tadi yang di desa itu kan kebanyakan orang yang sepuh kan. Nah, kita bisa iya. kolaborasi dengan mereka gitu loh. Dan bagaimana kita kemudian datanya Belum desa sih itu Teh kalau ke situ sih. ya Belum bisa ini belum. minimal 5 tahun sekali gitu. Jadi akhirnya datanya tuh valid gitu loh. Sama yang tadi Iya. saya sarankan kamu juga, berapa mahasiswa yang mempunyai bisnis. Nah, itu coba gitu. Nanti sama skemanya sama gitu loh. Dari survei, dari ada kuesioner juga gitu. Kita pendekatan terhadap mereka juga. Karena kalau misalnya datanya kita valid, mau ngapain aja tuh enak, mau bisnis enak, mau ada program bantuan selama pandemi juga enak, tidak ribut ujung-ujungnya, Jajang. Nah, Iya, kita iya, lihat iya. gimana pembagian bantuan PKH atau misalnya bantuan selama pandemi, ujung-ujungnya kan ribut kan, karena saya ngerasa nggak miskin, tapi nggak dapat kenapa? Nah, itu karena datanya nggak Banyak. valid. Oh. Iya. Nah, sebagai mahasiswa itu kan ada yang namanya KKM, ya kan? KKM-nya kan biasanya kan ke desa-desa tuh, entah ke Majalengka, entah ke Iya. Kuningan. Coba terapkan program itu gitu loh. Kan misalnya sebulan bisa nggak bisa kolaborasi dengan warga untuk mensurvei apa potensi desa dari desa tersebut. Nah, kita Iya, iya. ada di sana. Nah, itu sinkron banget dengan programnya Cirebon Technopreneurs dalam pengembangan digital. Hmm. Nanti kita ada pelatihannya gitu loh. Pelatihan bagaimana Hmm. pembekalan kita ketika kita akan terjun ke lapangan, maksudnya ke desanya, pendekatan masyarakat seperti apa, pemetaan masalahnya seperti apa. Terus yang kedua, Ya. ada pelatihan digital campaign-nya juga. Nah, untuk masalah digital itu kan harus dibutuhkan talenta nih. Nah, talenta caranya gimana? Kita berikan pelatihan nantinya. Gitu loh. Jadi Hmm. nanti siapa tahu misalnya ada apa namanya ada KKM atau apa bisa kolaborasi nih antara pihak kampus kamu atau BEM kamu kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs gitu terkait dengan Iya, pengembangan iya, iya. kan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa karena itu penting loh apa namanya Jajang gitu ini sih informasi saja Iya, Jang iya. ya jadi terkait Iya, iya, iya. dengan program yang akan dilakukan oleh apa Cirebon Technopreneurs. Selain ada turnamen games juga, kita juga ada Nyimas Hmm. Academy. Jadi teman-teman nih meskipun non IT ya kan, tapi kalau pengen bisa jadi seorang pengen bikin web sendiri nih, belajar web, menjadi web developer, menjadi Android developer, menjadi game developer, itu di Nyimas Academy itu ada, Dek. Bisa nanti Hmm. Iya, iya. kerjasama dengan SMK Telkom. Nah, itu sangat sangat terjangkau sekali biayanya. Daripada teman-teman belajar ke Bandung, teman-teman belajar ke Jakarta, belum biaya ongkosnya, transportasinya, akomodasinya. Teman-teman nggak usah jauh-jauh, bisa belajar di Nyimas Academy. Gitu. Banyak contoh kok ya, gitu ketika banyak orang Gojek online nih di ojek itu Gosen itu Gojek itu mereka tuh tadinya Gojek karena melihat pendapatan Gojek itu sedikit tidak bisa menyicil rumah menyicil motor akhirnya dia beralih belajar menjadi seorang developer gitu Jang gitu jadi Iya, iya. ini ya, nih ya ngobrol udah 1 jam udah kegiatan ngobrolan kita bermanfaat ya Jang ya nggak kerasa nih Amin. Iya, Teh, tuh. ah, saya Makasih. tunggu nih kedepannya
Jajang sebagai ketua BEM untuk kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs, dengan Nyimas Academy dalam Oh menciptakan ya. sistem digital ya.